Bismillah, hari ini kita akan belajar 3 nama setan agar kita lebih mawas diri. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya perlu tegaskan bahwa ini bukan kata saya. Saya perlu tegaskan bahwa ini bukan pikiran saya, tapi saya nukil, saya ambil dari kitab Nasoihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di sana diterangkan bab 9 makalah ketiga, sangat jelas, dan ini merupakan perkataan dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu an, yang mana beliau sudah kita ketahui kesolehannya. Kita ketahui juga bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkataan ini ada dalam kitab Nasoihul Ibad dan kita jadi tahu, oh ternyata setan itu punya keturunan. Oh ternyata setan itu ada namanya. Oh ternyata setan itu punya job desk-nya masing-masing. Nah, kita akan fokus 3 setan yang ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang pertama? Yang pertama namanya setan masud. Setan masud ini itu punya tugas, punya job desk. Apa job desk-nya? Menyertai berita-berita atau menyertai mulut manusia secara umum. Nah, apa tugas utamanya? Yakni untuk menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita fitnah, atau kalau dia nggak berhasil di situ, dia akan menggoda manusia untuk menggibah, membicarakan saudaranya, membicarakan sahabatnya. Apa yang dibicarakan? Yang pasti bukan kebaikannya, yang pasti keburukannya. Nah, orang yang suka menyebar berita fitnah, berita hoax, berita yang salah, atau suka ngerumpi ngomongin orang, nah berarti dia sudah dikuasai oleh zuriyah setan yang bernama setan masud. Poinnya itu, setan masud. Terus yang kedua, ada lagi nama setan, ada yang disebut dengan dasim. Ini nama dasim ini nama anak setan yang dia tugasnya tinggal di rumah yang di situ ada suami dan istri. Apa namanya? Apa tugas utamanya? Tidak lain dan tidak bukan supaya di rumah tersebut terjadi pertengkaran. Di rumah tersebut terjadi ketidakharmonisan. Di rumah tersebut terjadi cekcok, keributan. Nah, ini kalau ada ribut-ribut di rumah, setan ini nih yang lagi tepuk tangan. Ayo terus. Nah, ini setannya namanya, setan dasim. Nauzubillah. Semoga Allah melaknat. Semoga Allah menjauhkan kita daripada setan dasim ini. Terus biasanya setan dasim ini akan dikatakan sukses ketika suami istri ini terjadi pemukulan atau sebuah tindakan fisik yang itu finalnya, puncaknya adalah terjadi perceraian. Nah, kalau sudah terjadi pemukulan fisik kemudian terjadi perceraian, nah berarti nih setan dasim sukses besar. Kalau ada suami istri yang sampai ada KDRT yang puncaknya berakhir dengan perceraian, berarti setan dasim berhasil menggoda rumah tangga tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang selanjutnya, setan yang bernama walhan. Apa itu setan walhan? Setan walhan ini setan yang tugasnya membisik-bisikkan orang ketika wudhu dan ketika ibadah. Nah, orang yang
Orang yang wudunya dengan penuh was-was, orang yang wudunya dengan penuh ketidaksempurnaan, maka dia sudah terpengaruh oleh setan yang bernama walhan. Orang yang ibadahnya tidak maksimal berarti dia sudah tergoda dengan setan walhan. Orang yang ibadahnya selalu tidak maksimal, asal-asalan, lalai. Nah, itu adalah setan walhan. Nauzubillah ya. Nah, ada hadis yang riwayatkan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib. Dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Lil wudu'i syaitanun yuqalu lahu al-wahwanu fattaquhu." Atau dalam riwayat yang lain, fahzaruhu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib, dalam wudu ada setan yang disebut walhan, maka berhati-hatilah kalian darinya. Tuh. Jadi waspadalah. Rasulullah itu sudah ngasih tahu kepada kita bahwa ketika kita wudu, kita harus berlindung kepada Allah atas godaan setan walhan ini, ya. Adapun setan yang membisik-bisikan seseorang ketika sedang sholat sehingga sholatnya kacau, itu namanya setan khonzab, ya, setan khonzab. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita agar lebih mawas diri, agar lebih hati-hati dan lebih lebih bagus dalam beribadah, lebih maksimal dalam beribadah, lebih banyak dalam beribadah, sehingga kita digolongkan orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kalaupun kita diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah dan digolongkan orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.